Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Xiao, tidak, Yunce, kaki Xiao Ze gemetar, dan dia berbicara sambil menelan ludahnya. Cucuku Chengzi pergi bersama Xiao Kuangyun ke Sekte Xiao 3 tahun yang lalu, dan sekarang dia juga merupakan anggota dari Sekte Utama Sekte Xiao. Bisakah kamu, demi reputasinya? Bagi mereka, keberadaan Sekte Xiao seperti aula para dewa, mampu bergabung, akan menjadi kemuliaan terbesar sepanjang hidup mereka. Xiao Ze ingin membuat Yunce agak takut dengan menyebutkan nama Xiao Chengzi yang bergabung dengan Sekte Xiao. Tapi bahkan sebelum dia selesai, tatapan dingin dan berduri Yunce tiba-tiba beralih ke arahnya membuatnya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Xiao Chengzi. Apalagi dia, yang bahkan bukan sekedar penjaga pintu di tingkat paling bawah setelah memasuki Sekte Xiao, bahkan jika Master Sekte Xiao, Xiao Juetian datang, aku akan membuatnya membayar utangnya juga. Hutang yang dimiliki putranya, dia, sebagai ayah, juga tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kata-kata Yunce sedingin es dan menusuk hati, dan bahkan tidak memikirkan Master Sekte Xiao, Xiao Juetian dengan cara yang jelas. Hati semua orang bergetar ketika mereka mendengar ini. Jika dia tidak peduli tentang Xiao Juetian, apakah Xiao Chengzi akan dianggap sebagai kentut seseorang? Tidak. Dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai kentut seseorang. Bang! Yunce melepaskan tendangannya dan menghempaskan Xiao Yunhai. Tubuh Xiao Yunhai, yang terbang mundur, secara horizontal menjatuhkan selusin murid di belakangnya. Namun, ketika Yunce menyerang beberapa kali, dia tidak menyerang dengan niat untuk membunuh. Kalau tidak, dengan kekuatannya saat ini, bahkan jika dia hanya menggunakan 10% dari kekuatannya, itu sudah cukup untuk membuat siapapun di sini mati tanpa mayat utuh. Setelah menjadi master klan-klan Xiao, Xiao Yunhai tentu saja bukanlah seorang idiot, dan juga menyadari hal ini. Dia duduk sambil berjuang, dan berkata, Yunce, saat itu, kami memang telah mengecewakanmu dan tetua kelima, tapi saat itu, kami juga dipaksa oleh situasi. Kami benar-benar tidak mampu menyinggung orang-orang Sekte Xiao. Jika kami tidak melakukan itu akan berakhir buruk bagi kami semua. Kami mengusirmu dari klan Xiao, juga karena kamu memang tidak memiliki garis keturunan klan Xiao, tapi, lagi pula, kami, klan Xiao, telah mengasuhmu selama 16 tahun. Xiao Yunhai tentu saja bukanlah seseorang yang memperlakukan kehormatan lebih berharga daripada nyawanya, dan lebih memilih mati daripada menyerah. Kalau tidak, dia tidak akan menjual dan menjebak anggota klannya sendiri untuk menjilat Xiao Kuangyun saat itu. Jadi, ketika dia menyadari bahwa Yunce sepertinya tidak ingin melakukan pukulan mematikan, dia segera mulai memohon. Omong kosong. Yunce bersumpah sambil alisnya tenggelam, dipaksa. Hari pertama Xiao Kuangyun datang ke sini, dia sama sekali tidak melihat bibi kecilku, jadi bagaimana dia bisa melahirkan pikiran kotor terhadapnya. Pembingkaian yang banyak kamu lakukan di hari kedua, kamu benar-benar punya wajah untuk mengatakan mau bagaimana lagi. Terlebih lagi, orang yang mengasuhku adalah kakekku Xiao Lai, bukan kamu klan Xiao. Apa yang telah Anda berikan kepada saya, hanyalah penghinaan, ejekan dan penindasan yang tinggi. Ini, saya tidak akan pernah melupakannya selamanya. Saat Yunce berbicara, tatapannya menyapu setiap orang yang hadir. Tidak peduli siapa yang menyentuh tatapannya, mereka semua merasakan tubuh mereka menjadi dingin. Terutama mereka yang pernah sekali lagi mengejeknya sebagai seorang sampah saat itu, mereka semua menurunkan kepemimpinan mereka secepat kilat, seluruh tubuh mereka gemetar karena mereka bahkan tidak berani bernapas satupun nafas yang keras. Jika itu adalah makhluk kuat normal yang berdiri di depan mereka, mereka pasti tidak akan mundur sejauh itu. Lagi pula,
Begitu banyak anggota klan Xiao mereka, bisa dikatakan sebagai kekuatan terkuat di kota awan terapung. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Yun Ce benar-benar terlalu menakutkan. Xiao Bo, Xiao Yunhai, Xiao Li, ketiganya yang saat ini merupakan 3 orang terkuat dalam hal kekuatan dasar, tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk berjuang sedikit pun. Dia dengan santainya membelah tanah dengan pedangnya, terlebih lagi membuat hati banyak orang langsung hancur karena ketakutan. Menghadapi kekuatan yang menindas yang disebabkan oleh kekuatan seperti itu, mereka hanya bisa takut, dan tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Lengan kanan Xiao Bo lumpuh seluruhnya, Xiao Li dipaku di dinding, jeritannya yang menyedihkan sudah menjadi sangat serak. Master klan Xiao Yunhai berlutut dengan satu kaki dengan wajah penuh darah, kaki Xiao Cheng dan Xiao Ze jelas-jelas gemetar, tidak berani melangkah maju satu langkah pun. Seluruh klan Xiao, memancarkan semacam aura yang hampir putus asa. Melihat Yun Ce yang memancarkan tekanan, kebencian, dan kedengkian yang sangat besar, usus mereka hampir pecah karena penyesalan. Yun Ce saat ini yang namanya mengguncang dunia, sebenarnya adalah Xiao Ce yang diusir di tengah kata-kata jahat mereka saat itu. Jika saat itu, mereka tidak melakukan hal-hal berbahaya dan jahat untuk menjilat Xiao Kuangyun, kejayaan Yun Ce hari ini, akan menguntungkan klan Xiao mereka. Ketenaran klan Xiao pasti akan melambung tinggi, dan bahkan tidak kalah dengan sekte cabang dari sekte Xiao. Nama klan Xiao, pasti dikenal dunia. Dan karena Yun Ce, mereka juga akan mendapatkan koneksi dengan keluarga kekaisaran dan Frozen Cloud Asgard. Ini adalah hal-hal yang bahkan tidak berani mereka impikan, hal-hal yang jauh lebih besar jutaan kali lipat daripada amal tidak penting yang dilakukan oleh sekte Xiao 3 tahun lalu. Namun semua hal yang bisa diwujudkan ini, hancur seluruhnya karena keserakahan dan keburukan mereka 3 tahun lalu, yang menggantikannya, adalah kebencian Yun Ce. Serta keputusasaan yang kemungkinan besar akan datang. Untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Xiao Yunhai dan beberapa sesepuh ini memahami bagaimana kata penyesalan ditulis dengan kejelasan yang tak tertandingi. Tapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini, dan mustahil bagi mereka untuk memutar balik waktu selamanya. Tapi ini adalah hasil yang ditabur sendiri, dan tidak ada orang lain yang bisa disalahkan. Mereka sendiri juga harus menanggung hasil seperti ini dengan susah payah. Xiao Cheng dengan hati-hati berkata, "Ya, ini semua adalah kesalahan kami. Kami benar-benar dibutakan oleh nama sekte Xiao yang menakjubkan saat itu, tapi semuanya adalah ide tuan muda klan Xiao Yulong sebelumnya. Kami hanya berkoordinasi dengan Xiao Yulong. Dan Xiao Yulong juga menerima balasan setelah itu, pada malam yang sama, matanya dicungkil, hidung, telinga, lidahnya dipotong, dan bahkan urat di anggota tubuhnya patah, dan dia bahkan menjadi seorang kasim, semuanya saat itu, benar-benar bukan milik kita ide. Masalah mengenai Xiao Yulong, selalu menjadi tabu yang tidak boleh disebutkan. Kalau tidak, Xiao Yunhai pasti akan histeris. Tetapi saat ini, untuk mendapatkan kesempatan untuk hidup, Xiao Cheng mau tidak mau menyebutkan masalah ini, dan bahkan menekankan semua kejahatan ke kepala Xiao Yulong, yang telah meninggal dengan mengenaskan. Tatapan Yun Ce beralih ke samping, dan mencibir, "Kamu benar, semua ini adalah balasan, itu adalah balasan yang pantas dia terima. Namun kamu, setelah melakukan apa yang kamu lakukan hari itu, apakah kamu tidak pernah berpikir bahwa cepat atau lambat, kamu juga akan menerima balasan suatu hari nanti?" Suara Yun Ce sepertinya berada tepat di samping telinga mereka. Sosoknya sudah lenyap seketika, saat Xiao Cheng dan Xiao Ze secara bersamaan merasakan gelombang energi yang sangat besar yang setajam pisau dan sekuat tsunami menghampiri wajah mereka. Dua suara tamparan yang tumpang tindih terdengar, dan suaranya sangat keras hingga membuat gendang telinga seseorang bergetar karena getarannya.
Xiao Ze dan Xiao Cheng keduanya terbang secara bersamaan dari tamparan itu, mendarat jauh dan tersungkur di tanah, tidak mampu berdiri kembali untuk waktu yang lama. Darah keluar dari sudut mulut mereka saat wajah lama mereka menjadi merah darah. Sisi wajah mereka yang ditampar membengkak 2 atau 3 kali lipat dari ukuran biasanya. Menutupi wajah lama mereka yang terasa seperti hangus oleh amukan api, mereka meratap kesakitan dengan suara rendah. Sosoknya berkedip lagi, dan Yun Che sudah kembali ke posisi semula di mana dia berdiri. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya dengan jelas. Yun Che menyilangkan tangan di dadanya, dan berbicara sambil mencibir, "Tapi jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu dulu. Jika tidak, Anda pasti sudah menjadi tumpukan mayat sejak lama. Bukannya aku tidak ingin membunuhmu, tapi itu karena kakek dan bibi kecilku sama-sama baik hati, dan belum pernah ternoda oleh dosa membunuh sebelumnya sepanjang hidup mereka. Terlebih lagi, kakek dan bibi kecilku berasal dari klan yang sama dengan kalian. Jika aku membunuh kalian semua seperti ini, mereka akan merasa bahwa kematian kalian ada hubungannya dengan mereka, dan akan menanggung perasaan bersalah karenanya." Saat beberapa orang yang sudah putus asa mendengar ini, mereka langsung menjadi sangat gembira. Tapi tepat setelahnya, mereka tiba-tiba teringat sesuatu dan kulit mereka berubah sekali lagi, menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Xiao Yunhai buru-buru berdiri sambil berjuang dan berkata, "Itu memang kami yang mengecewakan tetua kelima terlebih dahulu, dan atas dosa besar sebelumnya, kami pantas menerima balasan yang kami terima hari ini. Jika kamu ampuni kami hari ini, maka mulai sekarang klan Xiao kami akan mengikutimu sebagai pemimpin. Jika itu permintaanmu yang masuk akal, tidak, perintah, bahkan jika kami harus terjun ke air panas dan melewati api, kami pasti akan mematuhinya, dan kami hanya berharap untuk mengkompensasi kesalahan yang dilakukan saat itu." Semua perubahan warna kulit mereka terekam di mata Yun Che. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres, tapi tidak terlalu mengindahkannya. Dia menatap Xiao Yunhai dengan mata dingin. "Xiao Yunhai, kamu benar-benar sedang memikirkan ide mengejarku keluar dari klan Xiao saat itu, namun sekarang kamu ingin menjalin hubungan denganku. Baiklah, karena klan Xiao ingin menurutinya dengan patuh, maka sekarang, aku sudah punya satu hal yang harus kalian lakukan." Tatapan Yun Che tenggelam, menyaksikan semua orang saat dia berbicara dengan dingin. "Kalian masing-masing, pergilah ke ngarai refleksi di gunung belakang sekarang, berlututlah di tempat kakek dan bibi kecilku disegel, dan mohon mereka untuk meninggalkan ngarai refleksi. Jika kalian berhasil meminta mereka pergi, aku akan mempertimbangkan untuk menyelamatkan nyawa kalian, dan membiarkan nasib kalian ditentukan oleh kakek. Jika kamu tidak bisa membuat mereka pergi dengan memohon, maka berlututlah di sana sampai kamu mati." Yun Che bukanlah orang yang penyayang, tapi Xiao Lai, begitu pula Xiao Lingqi. Terutama Xiao Lai, jika dia tidak terlalu menghargai kesetiaan dan cinta, bagaimana dia bisa menahan ejekan dan kritik dari ribuan orang, dan dengan susah payah membesarkan Yun Che, yang memiliki pembuluh darah yang lumpuh, yang bahkan bukan cucunya yang mempunyai hubungan darah. Yun Che tahu apa yang akan terjadi jika nasib orang-orang ini diberikan kepada Xiao Lai. Bahkan jika mereka benar-benar mengecewakan Xiao Lai tetap tidak akan menghukum mati mereka. Yun Che tahu itu dengan jelas, tapi dia hanya bisa memilih untuk melakukannya. Kalau tidak, hal itu akan seperti apa yang dia sendiri katakan, dan membuat hati kakeknya memikul rasa bersalah yang sulit untuk dihilangkan untuk selanjutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa setelah dia mengucapkan kata-kata ini, anggota klan Xiao di depan matanya sebenarnya tidak mengungkapkan kegembiraan dan kelegaan di wajah mereka, dan malah menunjukkan ekspresi ketakutan yang beberapa kali lebih besar. Alisnya tiba-tiba menegang, dan perasaan buruk tiba-tiba muncul di hatinya.
Meskipun ini jelas merupakan harapan besar yang turun dari surga, yang bahkan mendekati anugerah, Xiao Yunhai dan yang lainnya malah merasakan seluruh tubuh mereka menjadi dingin. Xiao Yunhai berlutut lagi, seluruh tubuhnya tidak berdaya karena dia tidak bisa berdiri lagi. Dengan suara serak yang membawa ketakutan mendalam, dia berkata, tetua kelima, dan Xiao Lingqi, sudah. Pupil Yun Ce langsung mengecil, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan aura jahat dan niat membunuh yang sangat dingin. Sosoknya melintas, bergegas ke depan wajah Xiao Yunhai, dan dia dengan erat meraih kerah bajunya sambil berbicara dengan mata merah. Apa yang telah terjadi pada kakek dan bibi kecilku? Apa yang terjadi pada mereka? Berbicara. Bicara sekarang. Saat dia ditangkap oleh Yun Ce, Xiao Yunhai tercekik dan wajahnya menjadi pucat pasi. Xiao Cheng, yang berada di samping mereka memegangi wajahnya yang bengkak, dan berkata sambil menyusut ke belakang, mereka sudah tidak lagi berada di gunung belakang. Kepala Yun Ce merasakan gelombang pusing yang hebat. Gelombang aura jahat yang sedingin es, seolah-olah berasal dari neraka, membuat seluruh tubuh semua orang menggigil. Xiao Cheng dengan keras menelan seteguk air liur, dan buru-buru berbicara, takut kalau Yun Ce tiba-tiba meledak dalam kemarahan dan membunuh mereka. Itu adalah klan surga yang terbakar, itu adalah orang-orang dari klan surga yang terbakar. 3 hari yang lalu, sekelompok anggota klan surga pembakaran tiba-tiba datang ke sini, mereka bilang ingin mengambil Xiao Lai dan Xiao Lingqi, kami tidak tahu alasannya sama sekali, dan mereka juga tidak menjelaskan apapun kepada kami. Karena itu adalah perintah dari klan surga pembakaran, kami tidak berani melawan, dan hanya bisa menonton saat mereka pergi ke gunung belakang, dan mengambil tetua kelima dan Xiao Lingqi. Itu adalah orang-orang dari klan surga pembakaran. Benar-benar tidak ada apa-apanya hubungannya dengan kita. Di dalam otak Yun Ce, seolah-olah ada sesuatu yang meledak dengan keras. Setiap tetes darah, setiap kumpulan saraf, setiap gumpalan jiwanya, semuanya dibanjiri dengan kemarahan dan kebencian yang tiba-tiba meledak. Ahaha, Yun Ce meraung marah, dan melemparkan Xiao Yunhai jauh ke kejauhan. Akibatnya, kepala Xiao Yunhai terbentur tanah dan darah segar terciprat ke segala arah saat dia pingsan di tempat. Kemudian, Yun Ce dengan panik menyerbu ke pegunungan belakang. Dia membawa kembali ketidaksabaran, kerinduan, kegembiraan, dan banyak emosi lainnya. Saat kakinya menginjakkan kaki di Floating Cloud City, emosi-emosi ini bercampur seperti ombak yang bergulung-gulung. Di antaranya, kegembiraan menempati ruang paling banyak. Sebab, ia akan segera bertemu dengan kakek dan bibi kecilnya yang sudah 3 tahun tidak ia temui. Dia akan segera mengeluarkan mereka dari 3 tahun penderitaan mereka. Dia ingin membiarkan mereka melihat bagaimana jadinya dia, dan memberi tahu mereka tentang bagaimana dia telah tumbuh dewasa. Dia ingin agar mereka tidak mengkhawatirkannya, dan merasa bersyukur dan bangga dengan siapa dirinya sekarang. Segera, dia akan menyelesaikan apa yang ingin dia lakukan, menyelesaikan janji yang dia tinggalkan untuk kakek dan bibi kecilnya. Segera, dia akan menagih semua hutang klan Xiao kepada mereka, dan membebaskan kakek dan bibi kecilnya dari semua kekhawatiran dan kebencian mereka. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa apa yang akan dia peroleh adalah kejutan yang begitu mencengangkan. Yun Ce seperti angin kencang saat dia menyerbu ke pegunungan belakang. Dia menyerbu melewati ngarai refleksi, dan tiba di tempat di mana Xiao Lai dan Xiao Lingqi diisolasi selama 3 tahun. Lantai gunung, rumput layu, ruangan batu, dan mata air jernih, tempat ini sangat sederhana dan tenang, tetapi juga sangat terisolasi. Xiao Lai dan Xiao Lingqi terpaksa dikurung di sini, dan tidak diperbolehkan mengambil setengah langkah pun. Yun Ce berhenti ketika dia tiba di depan ruangan batu ini.
Dia tidak berani maju lebih jauh untuk sementara waktu, karena dia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka tentang segala hal. Dia lebih suka percaya bahwa semua yang dikatakan klan Xiao kepadanya adalah bohong, dia bahkan memilih untuk percaya bahwa semua yang mereka katakan padanya hanyalah mimpi. Dia membawa kembali kerinduan, kekhawatiran, dan kekhawatirannya selama 3 tahun. Dia tidak mampu menerima hasil ini. Kakek, bibi kecil, apakah kalian di dalam? Aku Xiao Ce, aku kembali. Kakek, bibi kecil, apakah kamu mendengarku? Jika ya, keluarlah dan temui aku. Teriakannya demi teriakannya mengandung sedikit getaran. Suaranya terbawa angin ke kejauhan, tapi tidak ada satupun respon. Secuil harapan terakhirnya padam seperti gelembung sabun. Yunce menahan nafasnya, dan maju ke depan. Begitu dia mengambil langkah ke depan, seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak bergerak. Apa yang dia lihat di ruangan batu di depannya adalah noda darah merah tua. Perasaan hati Yunce menegang saat dia bergegas seperti angin kencang. Ia segera berlutut di depan genangan darah itu untuk melihat noda darah itu sudah mengering. Namun, terdapat lapisan debu tipis di permukaannya. Di tempat yang angin pegunungannya tak henti-hentinya ini, lapisan debu tipis ini membuktikan bahwa noda darah ini hanya tertinggal dalam 3 hingga 4 hari terakhir. Tidak jauh dari noda darah, Yunce melihat 2 pedang patah dengan bercak karat di atasnya. Selain itu, tidak ada jejak perkelahian yang terjadi di sini. Terhadap kekuatan Burning Heaven Clan, bagaimana mungkin Xiao Lai dan Xiao Lingqi memiliki kemampuan atau berjuang dan melawan? Tangan Yunce bersandar di tanah, dan 10 jarinya tertanam dalam di bebatuan. Kepalanya terkulai saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia mengatupkan giginya dengan erat dan mengeluarkan suara berderak. Kemarahan dan kepahitan yang kuat yang praktis menjadi nyata memenuhi seluruh ruangan batu, penindasannya membuat udara di sini berhenti mengalir. Klan surga yang terbakar, klan surga yang terbakar, klan surga yang terbakar. Geraman pelan keluar dari mulut Yunce. Geraman pelan itu seperti suara hantu dari neraka yang mencari kehidupan. Dia ingat tentang orang yang disebutkan si Kongdu di kota bulan baru. Putra ketiga Fen Duanhun, Fen Juechen. Si Kongdu tidak salah. Itu memang Fen Juechen. Alasan mengapa dia muncul di New Moon City hanya untuk lewat, target sebenarnya adalah tempat ini. Kebenciannya terhadap klan surga terbakar lahir 2 tahun lalu. Fen Juecheng ingin membunuhnya, namun Fen Juebi malah dirugikan, upaya Fen Juecheng untuk merayu Chang Yue sia-sia, dan malah terluka parah olehnya dalam prosesnya. Hal ini membuat klan surga terbakar kehilangan mukanya. Setelah itu, dia bahkan mengirimkan 8 ahli alam mendalam langit yang dipimpin oleh Fen Moli untuk membunuhnya. Dia membunuh 7 orang dan membiarkan 1 orang hidup. Orang terakhir itu adalah peringatannya kepada klan surga terbakar, dan meninggalkan klan surga terbakar dengan sedikit muka, kelonggaran, dan bahkan sedikit kompromi. Karena klan surga terbakar adalah sekte yang sangat kuat yang telah ada selama ribuan tahun. Kecuali jika dia kehabisan akal, dia tidak bersedia memiliki permusuhan abadi terhadap klan surga terbakar. Namun, dia tidak pernah mengira bahwa klan surga terbakar akan membalas dengan bertindak seperti ini. Bahkan jika kebencian antara dia dan klan surga terbakar 10 kali lebih besar, apa hubungannya dengan Xiao Lai dan Xiao Lingqi? Ahahaha, Yunce berteriak sekuat tenaga sampai dia kehilangan suaranya. Dia menghancurkan tanah dengan tinjunya dan menciptakan lubang sedalam beberapa meter di tanah. Setelah itu, seluruh tubuhnya melesat keluar, lalu mendarat di Snow Phoenix. Dengan permusuhan yang membubung ke langit, dia terbang ke kejauhan. Kalian anjing-anjing tua dari klan Xiao, itu semua karena kamu, semua karena kamu. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada kakek dan bibi kecilku, aku akan membuat seluruh klanmu, semuanya dikuburkan bersama. Di langit di atas klan Xiao,
sebuah suara yang sepertinya berasal dari dasar neraka bergema. Mereka mengangkat kepala karena khawatir dan melihat seekor binatang buas seputih salju yang sangat besar menyerbu ke langit. Mereka semua lumpuh di lantai, dan menggigil tak terkendali. Bahkan sampai binatang raksasa seputih salju itu menghilang dari pandangan mereka, mereka masih tidak dapat berdiri dengan benar. Saat dia mengikuti arus bawah, angin sedingin es sedikit menenangkan pikirannya, tapi dada dan otaknya masih diambang meledak karena dipenuhi kebencian. Dia mengatupkan giginya, dan mengambil giok transmisi suara serta jimat transmisi 1000 mil. Dia berkata ke arah Si Kongdu dengan suara kasar, "Si Kong senior, beritahu aku di mana klan surga terbakar berada. Apa yang telah terjadi? Cepat beritahu aku di mana klan surga terbakar berada." Yun Ce dengan marah meraung. 3000 km barat daya New Moon City. Setelah Anda tiba di tempat yang disebut, wilayah Blue Fire, tanyakan lokasi, Burning Heaven Valley. Klan surga terbakar ada di lembah surga terbakar, Anda harus sangat berhati-hati. Yun Ce menyingkirkan giok transmisi suara, dan menatap ke arah barat daya dengan mata penuh kebencian. Snow Phoenix Beast di bawahnya secara praktis merasakan emosi tuannya, dan mulai terbang dengan kecepatan maksimalnya. Garis putih panjang muncul di belakangnya dan dengan cepat menghilang ke cakrawala yang jauh. Kota awan terapung sangat jauh dari wilayah Blue Fire tempat klan surga terbakar berada. Bahkan jika Burning Heaven Clan menggunakan binatang buas yang tidak biasa sebagai metode transportasi, perjalanan pulang pergi masih akan memakan waktu sekitar 10 hari, jadi bagaimana mungkin tunggangan mereka disebutkan dalam kalimat yang sama dengan Snow Phoenix milik Yun Ce? Jika orang-orang di depan mempercepat perjalanan mereka, dan orang di belakang maju dengan kecepatan tertinggi, ketika Fen Juechen kembali ke Burning Heaven Clan, Yun Ce seharusnya sudah berada kurang dari 50 km jauhnya dari wilayah Blue Fire. Di antara kelompok ini ada seorang wanita muda berusia sekitar 17 hingga 18 tahun, dengan wajah penuh ketakutan. Di sampingnya ada seorang lansia berusia 50 hingga 60 tahun yang teguh dan pemarah. Dari raut pucat yang terlihat jelas di wajahnya, sepertinya dia mengalami luka yang cukup berat. Kedua orang ini secara mengejutkan adalah Xiao Lai dan Xiao Lingqi. Ketika mereka tiba di depan gerbang utama klan surga terbakar, semua orang melompat dari tunggangannya. Wanita muda itu mengepalkan tangannya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Tidak ada permusuhan atau keluhan di antara kita, apa sebenarnya yang kalian coba lakukan?" Seorang lelaki tua berjalan di depan perempuan muda itu, mendorongnya dengan tangannya, dan berkata, "Kurangi sampah, pergi." Xiao Lai tiba-tiba maju selangkah dan menghalangi di depan Xiao Lingqi. Dia langsung didorong ke tanah oleh lelaki tua itu. "Ayah!" Xiao Lingqi berseru sedih sambil bergegas membantu Xiao Lai berdiri. Xiao Lai menutupi dadanya, dan terbatuk dengan keras. Wajahnya menjadi semakin pucat sekarang. "Berhenti!" Fen Juechen tiba-tiba berbalik, dan dengan dingin berkata, "Siapa yang menyuruhmu mengganggu mereka? Apakah mereka hidup atau mati atau tidak, Anda tidak berhak memutuskan. Jika kamu berani mengganggu mereka lagi, aku akan memotong tanganmu." Orang tua itu mencibir dan hendak mengutuk Xiao Lai, tetapi setelah mendengar Feng Juechen, seluruh tubuhnya tiba-tiba membeku. Dia mengangguk seketika saat dia dengan cepat melangkah mundur. Kunci Xiao Lai ini di tingkat terendah penjara pengurungan naga. Sedangkan untuk wanita ini, Fen Juechen tidak melihat ke arah Xiao Lingqi, tapi ekspresinya agak tidak normal, "Bawa dia ke tempat tinggalku, paviliun surgawi perpisahan fana, dan suruh pelayan kedua Zilan mengawasinya dengan cermat." "Ya, klan surga yang terbakar, paviliun penghancur kota." Seluruh tangan kiri Fen Juechen terbungkus rapat, dan seluruh lengan kanannya menjuntai ke bawah. Meskipun Burning Heaven Clan memiliki pelet spiritual yang tak terbatas, dan obat yang efektif,
selain fakta bahwa kekuatan mendalam Fen Juecheng tidak lemah, serangan Yun Ce benar-benar terlalu kejam. Dalam kurun waktu 10 hari, mustahil luka Fen Juecheng sembuh total. Dalam beberapa hari terakhir, semua rasa sakit di tubuhnya, dan penghinaan yang tak ada habisnya di dalam hatinya telah berubah menjadi kebencian yang semakin kuat terhadap Yun Ce. Pintu paviliun penghancur kota ditendang hingga terbuka, dan Fen Duanhun dengan marah masuk ke dalam. Menghadapi Fen Duanhun yang jelas-jelas marah, Fen Juecheng tidak terkejut atau bingung sama sekali. Dia berdiri, dan mengajukan pertanyaan dengan jawaban yang jelas, "Ayah, siapa yang memprovokasimu hingga menjadi semarah ini? Apakah kamu yang membiarkan Chener pergi ke Floating Cloud City dan membawa keduanya kembali?" Fen Duanhun bertanya dengan marah. "Ya," Fen Juecheng segera mengakuinya. "Kamu membuat masalah. Kamu sama sekali tidak membicarakan masalah ini denganku. Karena jika aku berkonsultasi denganmu, kamu tidak akan pernah setuju." Fen Juecheng berkata tanpa rasa takut. "Memalukan." Fen Duanhun menepuk dan menghancurkan meja giok panjang di samping tangannya. "Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Yun Ce adalah orang yang benar-benar tidak bisa kau provokasi saat ini." Tetua Agung, Fen Duanchang, Fen Moli, setengah langkah menuju alam mendalam kaisar dan 7 ahli mendalam langit, semuanya menderita kekalahan telak di tangannya. Satu-satunya yang melarikan diri, Fen Duanhai, diampuni untuk menjadi peringatan bagi klan surga terbakar kami, dan meninggalkan kami dengan sedikit wajah. Menurut Fen Duanhai, kekuatan Yun Ce bisa dibilang sama dengan kakekmu. Jika seseorang bisa berteman dengan orang seperti ini, Anda harus berteman dengannya. Jika Anda tidak bisa berteman, Anda sama sekali tidak bisa memprovokasi dia. Tapi kamu, jadi ayah ingin terus menanggung ini. Fen Juecheng dengan keras berdiri dan menatap mata Fen Duanhun yang marah dengan sepasang matanya yang penuh dengan permusuhan. "Dia membunuh adik laki-lakiku yang kedua, yang juga putramu. Dia mengganggu pernikahanku, meninggalkan aku dan seluruh klan surga terbakar tanpa wajah apapun. Kami menjadi bahan tertawaan atas segala sesuatu yang ada di bawah langit. Dia juga membunuh 7 tetua kita yang merupakan master paviliun kita. Kebencian seperti ini benar-benar tidak bisa didamaikan. Bukan hanya aku, bahkan banyak tetua dan master paviliun ingin melihat Yun Ce diretas hingga berkeping-keping. Tapi ayah, Anda memilih untuk menanggung ini untuk sementara waktu di pertemuan besar klan, bagaimana mungkin kami bisa menanggung ini? Dalam ribuan tahun kesulitan bagi klan surga yang terbakar, kapan kita dipermalukan sampai titik ini? Siapa yang berani membunuh tuan muda klan kita, dan begitu banyak tetua dan pemimpin paviliun kita? Kapan klan surga terbakar kita menjadi begitu lemah sampai-sampai kami takut pada anak kecil biadab tanpa latar belakang apapun? Diam. Fen Duanhun mengayunkan tangannya. "Saya tentu saja tidak akan melupakan apapun yang Anda katakan. Aku juga tidak pernah mengatakan untuk melepaskan Yun Ce. Kecuali, kekuatan Yun Ce saat ini terlalu mencengangkan. Kami harus menunggu dengan hati-hati, dan kami sama sekali tidak boleh bertindak tidak rasional." Dia membiarkan Fen Duanhai pergi juga memberitahu kita bahwa dia tidak akan sepenuhnya melawan kita sampai mati, jadi, kita akan punya banyak waktu untuk mengamati untuk mengambil keputusan, tapi kamu diam-diam mengizinkan Chener pergi dan menangkap 2 kerabatnya. Yun Ce adalah orang yang sangat penyayang. Dia akan menukar nyawanya demi menyelamatkan Xia Yuanbai yang hanya berada di alam mendalam dasar. Apa yang kamu lakukan, benar-benar menarik sisiknya secara terbalik. Jika berita ini menyebar, klan surga terbakar kita akan dianggap sebagai orang yang tidak tahu malu dan kriminal. Reputasi kami selanjutnya akan rusak parah.